warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat Siaba, kembali lagi bersama kami, aku Fitri Andiarti dan dua rekan saya Novia Ramdhani. Saya Muhammad Fadli Kurniawan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai peluang ekonomi yang akan dinarasumberkan oleh Abah Abdillah Sani. Kita ini berasal dari Universitas Islam Syekh Yusuf yang berada di Cikokol, Kota Tangerang. Tanpa berlama lagi, mari kita ke pertanyaan pertama, yaitu Abah, apakah orang mempunyai peluang ekonomi yang sama? Menurut Abah, apa yang bisa dilakukan individu untuk memperbesar peluang ekonomi mereka? Oke, menurut Abah, apakah hubungan antara pendidikan dan peluang ekonomi? Pertanyaan yang lumayan tajam ini ya, dan sangat bermanfaat saya kira untuk diketahui oleh generasi muda, baik yang kamu yang ada di sini dan juga yang nanti akan menonton di channel Siaba. Peluang ekonomi itu adalah suatu situasi, kondisi atau kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh kita untuk menarik keuntungan secara ya, artinya peluang itu dapat kita pergunakan supaya kita bisa melakukan suatu usaha yang ujungnya mendatangkan keuntungan, ya kan? Jadi dengan demikian pada hakikatnya kalau memang kesempatan, peluang atau kondisi itu cocok bagi kita, ya kita tentu bisa memanfaatkan, ya kan? Tergantung juga pada kesiapan kita sendiri siap atau enggak untuk memanfaatkan tersebut. Dan untuk memanfaatkan tersebut pastinya kan diperlukan syarat-syarat tertentu, misalnya sumber daya, ya kan? Sumber daya kita sendiri, kompetensi, kemampuan, pengetahuan, juga sumber daya yang lain, misalnya ketersediaan bahan-bahan yang dibutuhkan, ya kan? Juga mungkin ketersediaan waktu, ya, kemudian ketersediaan hal-hal lain yang semuanya saling melengkapi, saling menunjang, bisa membantu kita untuk menjadikan suatu kondisi menjadi peluang yang menghasilkan ekonomi. Jadi dengan demikian sebenarnya segala hal bisa kita gunakan ya untuk bisa menjadi peluang. Yang pertama, peluang itu bisa muncul dari keinginan pasar. Misalnya kamu melihat bahwa satu produk itu pada saat ini sedang tren, ya kan? Terus kamu lihat bahwa banyak sekali orang yang mencari produk tersebut. Produk tersebut itu juga memiliki harga yang lumayan, ya kan? Dan sementara kamu sendiri secara kebetulan kok kayaknya saya punya produk tersebut, atau saya bisa menghasilkan produk tersebut, sehingga ini bisa menjadi peluang bagi kamu untuk memanfaatkan kondisi tren tersebut untuk bisa mencari keuntungan juga, ya kan? Nah, tapi kan tergantung juga apakah produk yang kamu udah punya itu katakan misalnya baju fashion, apakah baju yang kamu miliki, yang kamu produksi itu walaupun kelihatannya sesuai dengan keinginan pasar, tapi bahan-bahannya gampang nggak sih? Gitu kan? Kalau bahan-bahannya mahal, terus ongkos produksi juga tinggi, sementara di pasar harganya cuma sekian, ya kamu itu. Kalau saya ikutan jual itu bahannya mahal, ongkos produksi tinggi, harganya cuma sekian, dapat untung nggak? Kalau keuntungan berarti sama aja, itu bukan peluang kan? Iya, artinya itu peluang bisa dapat begitu aja, kecuali waduh ini produk baju ini saya bisa, dan saya bisa menghasilkan suatu desain yang bagus, ya. Terus kemudian saya punya sumber daya SDM-nya saya sendiri, sehingga saya nggak perlu ngupain orang, ya kan? Terus kemudian saya kenal dengan pabrik yang menghasilkan bahan bakunya,
berarti kan ada penekanan di situ, penekanan harga ya, ongkos produksinya kita cari bahan yang lebih murah, di samping itu kita yang harus mengerjakan, ke samping itu kita juga punya kompetensi desain yang bagus sehingga kita bisa menjualnya kompetitif di pasar. Kalau di pasar itu katakanlah harganya 200.000, mungkin kamu bisa jual 175 ya, itu kan berarti kan kalau ongkos produksinya sendiri ternyata cuma 100, berarti kamu untung 75 itu. Jadi itu karena begitu, jadi ada kebutuhan. Misalnya apa lagi yang tercipta oleh karena kebutuhan pasar, kuliner sekarang banyak sekali makanan baru ya. Dulu nggak ada yang namanya seblak, nggak ada. Iya, nggak ada zaman dulu kan. Apalagi kemudian apalagi sekarang yang makanan yang baru-baru apa segala macam, papeda dulu nggak ada, papeda terus apa lagi, papeda ini sesuai kan pernah ngerasain itu apa rasanya, telur gulung nggak ada. Itu kan berarti kan kebutuhan pasar yang tercipta pada zaman kini. Dan kamu kira-kira bisa nggak bikin telur gulung? Apa telur gulung kamu gulung itu doang? Itu nggak laku. Bikin tapi gagal. Makanya kamu masak air aja mungkin angus ya. Iya, jadi harus kita berhitung. Nah, terus kemudian mau beli telur di mana yang lebih murah? Ya, atau mungkin kamu sendiri yang berternak, kan telurnya kan menghasilkan sendiri. Kalau kamu berternak nggak mungkin ya. Iya, terusnya kamu bisanya adalah dengan ternak ayam yang kamu miliki. Nah, setelah kamu lihat, oh itu saya punya peternakan, terus kemudian saya pernah belajar sama Chef Renata, waduh, belajar sama Chef Devina gitu ya, saya bisa bikin telur gulung yang bagus. Itu kan berarti kamu punya modal dasar yang bisa dimanfaatkan untuk membuat seluruh telur gulung yang lebih enak, lebih murah, ongkos produksi lebih banyak karena kita cetak sendiri gitu ya. Dan itu peluang jadinya. Tapi kalau kamu nggak punya, ya saya tahu telur gulung, tapi saya nggak tahu tuh tempat beli telur yang murah di mana, terus kemudian caranya gimana, nggak bisa. Karena apa? Nanti telur gulungnya seperti kamu bilang nggak ada, ya kan? Karena nggak tahu tekniknya. Karena nggak tahu tekniknya, bisa jadi rasanya jadi nggak karuan ya. Iya. Nah, berarti itu 4 peluang. Berarti 1 peluang tercipta karena perubahan permintaan pasar. Ya, apalagi yang sekarang sedang tren di samping kuliner, makanan, apa lagi? Ini sih orang lebih suka belanja online. Oke, itu juga blok pasar. Memang sekarang itu nggak merasa lebih enak kalau belanjanya online aja, nggak usah keluar rumah ya kan, nggak usah ngongkos, nggak usah harus ada katakanlah biaya untuk lab, untuk lain. Kalau misalnya kamu mau motor sendiri panas gitu kan, nah, juga harus untuk bahan ya kan, kalau belanja langsung. Belum lagi di pasarnya padat dan sebagainya kan. Sekarang online. Nah, bagaimana caranya? Saya ngerti tuh bagaimana kita bisa berbisnis online. Ya, kamu tahu lah caranya. Kalau saya sih nggak bisa, karena saya nggak ngerti. Misalnya kamu bisa, langsung aja kan biasanya suka usaha online ya. Benar nggak kamu usaha yang soalnya? Pernah waktu itu. Jadi ada saya ikut organisasi, jadi butuh dana nih ikut peneliti. Jadi aku sama teman-teman itu jualannya ke pasar-pasar, ke keliling sekolah juga online, di Instagram, di WA, di update. Oke, berarti tahu ya bagaimana menggunakan internet sebagai peluang bisnis. Oke, yang kedua adalah tentu saja peluang itu akan tercipta ketika kita punya kemampuan sumber daya. Yang tadi tuh, saya mampu bikin telur gulung yang mantap, saya mampu bikin pizza, saya mampu bikin seblak yang enak, bisa bikin nasi goreng yang sangat gila. Nasi goreng yang sangat gila gimana? Kamu banyak nasi goreng gila ya? Nah, kamu bikin nasi goreng yang sangat gila gimana? Nah, artinya bukan nasi goreng. Kalau nasi goreng gila itu apa? Pedas cendol kan ya? Iya, pedas cendol yang orangnya. Ya. Kalau gitu nasi goreng yang pakai cabai, kamu bikin cabai pakai nasi gitu. Jadi tinggal dibalik ya kan. Saya pernah tuh di Surabaya. Ya makan mie ayam, kemudian makan ayam gila gitu ya. Wah,
waduh ini mah cabai dipakai mie, ini bukan yang dipakai cabai. Jadi udah nggak kira-kira nasi goreng pakai petai, petainya banyak banget, ini petai dipakai nasi goreng, bukan nasi goreng pakai petai gitu ya. Jadi kemampuan sumber daya macam-macam. Bisa kemampuan kamu dalam hal mengolah masakan, bisa juga kemampuan sumber daya kamu punya jejaring, punya banyak teman, ya kan. Terus kemudian kamu punya relasi dengan produsen bahan mentahnya gitu kan, kemampuan sumber daya itu. Ya kan, apalagi yang terkait dengan kemampuan sumber daya, informasinya itu juga kemampuan sumber daya itu. Ya, sumber daya manusia, sumber daya bahan baku, sumber daya jejaring, sumber daya apalagi yang terkait dengan masalah bisnis kamu. Itu berarti ada peluang di situ, ya. Ada peluang nih karena saya bisa bikin ini gitu. Kemampuan sumber daya. Ya, ada peluangnya. Kenapa? Karena saya tahu di mana penghasil bahan baku yang murah dan bagus. Ya, itu kemampuan sumber daya juga, informasi itu. Ya, itu juga bisa menjadi peluang bisnis. Oke. Yang ketiga selain itu juga kita mungkin punya inovasi. Seblak biasanya apa sih isinya? Seafood-seafoodan. Seafood, terus bakso. Ya, kamu mungkin bisa inovasi dengan cara menambahkan bahan apa? Yang tentunya akan meningkatkan, bukan menghancurkan. Tadi juga enak kalau kamu tambahin topping jadi nggak karuan. Itu bukan inovasi. Itu bukannya peluang ekonomi, peluang kebangkrutan itu malah kan. Ya. Jadi kamu menambahkan topping yang membuat orang jadi makin senang sama seblak, lebih tertarik gitu. Itu juga peluang ekonomi kan. Mohon maaf, misalnya sekarang ini ada segala macam mie gacoan. Ini apa lagi yang sekarang lagi? Dulu kan nggak ada itu. Itu berarti dia melakukan inovasi. Yang ada dulu kan mie ayam biasa. Iya. Dulu mie ayam juga namanya bukan mie ayam, bakmi. Tapi bakmi itu rasanya still Chinese gitu. Orang-orang yang Israel tuh kadang-kadang suka alergi dengan itu. Ada bakmi soal bakmi gitu kan. Makanya mereka ganti jadi mie ayam. Itu kan Indonesia tuh mie ayam. Ya kan, mie ayam juga divariasi lagi mie apa? Mie ayam ceker, gitu kan. Mie ayam baso, mie ayam pangsit. Tadinya kan mie ayam biasa. Sekarang tambahin cabai jadi mie ayam gacoan pedas gitu kan ya. Saking pedasnya kan tadi saya bilang ini mie dikasih cabai dikasih mie gitu kan. Ada tekanan aja cabai pedasnya doang, nggak akan orang pulang dari sana pada langsung lari ke Thailand. Ada muncul semuanya saking pedasnya. Saya nggak pernah ngotot terlalu pedas. Kamu kuat nggak? Kalau sekarang sih nggak terlalu. Kamu hati-hati tuh lambung tuh kalau terlalu pedas. Senang. Dan ceweknya yang senang pedasnya. Iya, hati-hati aja. Senang pedas juga, Pak. Iya, dulu saya senang pedas, tapi karena ya usia juga ya, nggak berani juga sekarang. Tapi nggak ini juga, saya nggak bisa makan kalau nggak pedas. Iya, nggak ada rasa kan? Nggak ada rasa, nggak ada nikmat dan nggak ada appetizer-nya lah ibaratnya, nggak ada nafsu makan saya. Kalau nggak pedas, kayaknya hambar gitu. Tapi kalau terlalu pedas juga nggak berani juga, karena kondisi gitu kan. Kalau kamu usia kamu mungkin cabai segini pun habis tuh, bisa lagi. Iya. Jadi bisa karena inovasi. Oke, baik, yang terakhir itu peluang ekonomi bisa tercipta karena adanya perubahan lingkungan eksternal. Ya misalnya saja dulu makanan asing nggak ada di Indonesia. Zaman saya dulu masih kecil, zaman saya kamu, seusia kamu itu nggak ada makanan asing. Yang ada, tapi mungkin terbatas di lingkungan atas saja. Katakanlah misalnya dimsum, kan kamu merakyat tuh dimsum. Itu kan makanan asing dari Thailand, ya kan? Terus makanan asing misalnya spaghetti dari Italia dulu kan nggak ada, ya kan? Karena sekarang mau global, akibatnya makanan dari berbagai belahan dunia itu masuk ke Indonesia dan menjadi tren makanan juga di Indonesia. Apalagi katakanlah yang dari Jepang, apa itu sukiyaki,
Sushi dulu kan nggak ada. Sushi yang saya tahu ya sushi gemuk. Si sushi, ya. Nah, sushi itu dulu nggak ada. Apalagi makanan asing. Sushi, Topoki. Hah? Topo. Apa itu? Makanan khas Korea, Bah. Oh, Makanan ada, Korea iya. khas. saya tahunya tofu. Buat dalam botol ya. Coba demak. Nah, dulu kan ada mak. Nggak setengah basah setengah kering gitu. Iya kan. Dulu kalau Benjamin gitu, punya lagi jam di rumah kata mau demak katanya. Nggak apa-apain. Terus apalagi yang berasal dari luar yang sekarang jadi tren terus kemudian juga di masyarakat kita sudah biasa di luar makan apa cara berpakaian yang ala luar Biasanya ala-ala style Korean style. ya tiru-tiru Gaya-gaya bidang Korea ya. Iya, bidang Korea biasa kecil-kecil ya, kecil-kecil kayak kayak apa ya? Kayak Barbie ya. Iya. Ya saya kurang suka nonton film Korea karena kayak boneka semua orang baik laki-laki maupun perempuan kayaknya halus-halus banget gitu ya. Kalau kita cocok juga tergantung, tapi memang kenyataannya banyak sekarang kita lihat bahwa anak-anak muda itu apa namanya Korean style ya, karena dari drama-drama Korea juga kan ya, drakor, terus kemudian apa drama Turki juga kan lagi drama-drama yang sekarang sudah Cina, Cina, Jepang, terus apa lagi ya? Thailand, oh iya. Ya dulu kagak ada TV, gimana hero. Zaman saya dulu kan TV hitam putih. Warna apapun nggak kelihatan, tandanya hitam putih. Kalau kamu baca apa pakai ini, nggak kelihatan. Yang kelihatan sama saya itu udah putih, warna putih hitam gitu. Jadi perubahan global eksternal juga bisa mempengaruhi kita untuk menciptakan ide. Artinya apa sih peluang ekonomi itu tergantung kepada ini kita sih, kepada kemampuan kita untuk melihat hal tersebut ya, dan namun juga kita melihat hal tersebut menjadikannya sebagai peluang ya kan. Saya tadi sudah sebutkan yang pertama perubahan permintaan ya kan, ya permintaan pasar tadi ngomongin begini sekarang begitu gitu. Terus kemudian juga bisa karena perubahan sumber daya, artinya kita tadinya nggak tahu sekarang jadi tahu. Nah berarti kan ada peluang ekonomi tuh. Nah yang tadinya nggak bisa bikin sebelah sekarang bisa, kan peluang tuh. Yang tadinya nggak bisa bikin pizza sekarang bisa, kan peluang ya kan. Nah terus kemudian yang ketiga itu adanya inovasi ya kan. Inovasi kan kita harus tahu ya, ATM apa yang ATM? Amati ada suatu produk, kita amati bagaimana ini, terus kemudian kita tiru, misalkan kita bikin seperti itu, tapi kita modifikasi, itu yang namanya inovasi. Amati, tiru, dan modifikasi itu peluang ya. Yang apa terakhir tadi kita sebutkan perubahan perubahan secara global. Perubahan itu nggak bisa ya, tadinya kamu jualan es waktu musim panas, perubahan iklim jadi musim dingin, musim hujan, bisa kamu jalan es juga nggak laku gitu kan. Jadi perubahan iklim juga bisa menjadi suatu peluang. Yang lagi intinya kembali kepada kemampuan sumber daya kita, mampu nggak kita memanfaatkan hal-hal yang terjadi di lingkungan kita dan memanfaatkannya sebagai suatu peluang ekonomi. Oke, saya kira begitu. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, peluang ekonomi itu kesempatan buat dapat penghasilan dari hal-hal di sekitar kita. Tapi nggak semua orang punya kesempatan yang sama karena berbeda-beda dari modal, skill, dan lingkungannya. Walaupun begitu, peluang ini bisa diusahakan dengan kita cari informasi, berinovasi, lalu berani mencoba. Jadi walaupun awalnya berbeda-beda, tetap ada jalan untuk menciptakan peluang kalau kita mau terus berusaha. Sekian dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.